Hi all, welcome to our podcast. Before we get started, it will be better if we introduce ourselves. Hai, I am Ayu Prastiawan. I'm Christina Bikta. I'm Clarissa Divinanda. I am Isabella Aileen. I am Marcelino Chandra. I'm Veronica Ernestin de la Rosa. I'm Yohanes Filipus Bagas. Balik lagi nih. Tentu di kesempatan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kami akan mengangkat dan menjelaskan tema The Day After New Normal. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton dan mendengarkan ini ya. Selamat menikmati guys. Sudah lama nih kita berjuang menahan hawa nafsu untuk melakukan aktivitas di luar rumah, termasuk bersekolah. Padahal, kehidupan sosial di Indonesia sebelum new normal dilakukan secara langsung yang kebanyakan aktivitasnya di luar rumah dan melalui kontak fisik. Namun, jika jarak membatasi, barulah hubungan sosial dilakukan secara daring. Berbeda saat virus corona datang. Kehidupan sosial di Indonesia mengalami perubahan mulai dari adanya PSBB sampai new normal dengan protokol-protokol kesehatannya. Selain itu, banyak kegiatan yang dilakukan secara daring untuk mengurangi intensitas keluar rumah dan peningkatan virus. Apakah akan terjadi perubahan sosial lagi ke depannya? Mari kita bahas apa arti dari perubahan sosial terlebih dahulu. Dikutip dari kompas.com, perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Sedangkan jenis-jenis perubahan sosial yaitu adanya perubahan berdasarkan waktu. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi yang membutuhkan waktu lama untuk terjadi karena harus melalui tahapan-tahapan. Dan yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi, yaitu sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Yang kedua, perubahan berdasarkan sudut pandang masyarakat, yaitu perubahan yang dikehendaki, adalah perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Dan yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan bagi masyarakat. Perubahan berdasarkan pengaruh. Perubahan sosial kecil adalah perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Perubahan sosial besar adalah perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Perubahan berdasarkan perkembangan. Perubahan sosial progres sesuatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Perubahan sosial regres, suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran, sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Perubahan sosial terjadi dalam proses sebelum sampai sesudah new normal adalah perubahan yang cukup besar dampaknya dan terjadi bukan dari keinginan masyarakat, karena faktor penyebabnya adalah penyakit yang termasuk musibah. Menurut kami, perubahan memang akan terus terjadi seiring berjalannya waktu. Toh bisa jadi di masa setelah new normal, negara kita akan lebih canggih kan? Mungkin saja bukan. Mengapa kami berpendapat mungkin saja negara kita ini di the day after new normal akan lebih atau semakin canggih? Karena perkembangan iptek terus terjadi dan dampaknya juga sudah mulai terasa di berbagai bidang. Contohnya bisnis makanan. Sekarang orang banyak yang memanfaatkan media sosial untuk berjualan dan dengan begitu produk makanan mereka dapat dilihat oleh banyak orang. Kemungkinan akan ada orang yang terbatasi jarak namun tertarik, bukan dari melihat langsung dan nyata, bentuk warung atau rukonya, melainkan dalam bentuk foto juga bisa. Sehingga dapat membantu para pebisnis untuk mencapai break-even point atau BEP. BEP ini bisa juga disebut dengan balik modal. Untuk mengetahui BEP, begini caranya. BEP rupiah
didapatkan dari biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi variable cost dibagi harga per unit. Sedangkan untuk BEP unit dapat didapatkan dari biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dengan mengetahui BEP, para pebisnis bisa menentukan harga yang pas untuk produknya. Selain itu, keuntungan dari perkembangan iptek setelah new normal juga dapat kita rasakan dalam bidang pendidikan. Contohnya dalam berbahasa Inggris. Di masa tersebut, kemungkinan besar untuk belajar bahasa Inggris dapat kita lakukan dengan hanya berguru melalui internet saja. Hal ini dikarenakan ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di sana. Misalnya kita ingin mencari informasi tentang conditional sentences. Di internet pasti sudah tersedia dan dapat dengan mudah kita akses. Sekalian yuk kita belajar tentang conditional sentences. There are 4 main types of if sentences in English. They are often called as conditional sentences. These sentences are divided into 2 clauses. The first clause is the if part. Meanwhile, the second clause is the other part where you can use words such as can, will, may, might, could, and would as the main clause. Zero conditional sentence is a structure used for talking about general truths, things which always happen under certain conditions. Note that most zero conditional sentences will mean the same thing if when is used instead of if. The zero conditional is used to talk about things which are always true, scientific facts, general truths, and so on. Subordinate clause, if or when, plus simple present, and main clause, simple present. The example, if you heat the water to 100 degrees, it boils. First conditional sentence is a structure used for talking about possibilities in the present or in the future. The first conditional is used to talk about things which are possible in the present or in the future, things which may happen. Subordinate clause, if plus simple present. Main clause, simple future. Will plus bare infinitive. The example, if you study hard, you will pass the test. Second conditional sentence is a structure that used for talking about unreal situations in the present or in the future. The second conditional sentence is used to talk about things which are unreal or not true or not possible in the present or in the future. In other words, the second conditional sentence is used to talk things which don't happen or won't happen. The structure is if plus possible, such as would, could, and might. The example is, if I had $1 million, I would buy a big house. Third conditional sentence is a structure used for talking about unreal situations in the past. The third conditional is used to talk about things which did not happen in the past. If your native language does not have a similar construction, you may find this a little strange, but it can be very useful. It is often used to express criticism or regret. Subordinate clause, if plus past perfect. Would, should, could, might plus have plus past participle, main clause. The example, if I had studied harder, I would have passed the exam. Keren gak tuh? Kami dapat informasi conditional sentences itu juga dari internet. Dari bidang keagamaan, apa sih keuntungan yang dapat diperoleh dari perkembangan iptek? After new normal, kita akan berjuang kembali untuk membuat itu semua kembali seperti semula. Sebagai contohnya nih, di dalam keadaan pandemi, masyarakat gereja tidak dapat beribadah secara langsung di gereja. Namun karena adanya perkembangan iptek, maka masyarakat Katolik tetap bisa beribadah dari rumah. Pada penasaran nggak sih apa peran gereja di new normal yang akan mempengaruhi di masa-masa the day after new normal? Nah, saat beberapa masyarakat, terutama yang Katolik, mengalami kehilangan pekerjaan, yang dimana itu adalah salah satu sumber kegiatan ekonomi mereka, gereja pun tidak tinggal diam. Dalam hal ini, gereja memberikan penguatan pada iman mereka yang terdapat pada dokumen Gaudium et Spes artikel 64. Pada dokumen tersebut menonjolkan bagaimana ekonomi digunakan sebagai kesejahteraan masyarakat. Mau tahu nggak bagaimana peran masyarakat untuk membangun bangsa dan negara Indonesia ini? Dengerin nih, Romo mau ngomong. Sebagai warga masyarakat, saya berusaha untuk ambil bagian dalam pembangunan, teristimewa
yang berkenaan dengan soal pembangunan mental spiritual. Pembangunan mental spiritual itu memang diperlukan untuk melengkapi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Pemerintah membangun masyarakat kita dari segi fisik dengan menyediakan berbagai fasilitas, sarana prasarana, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang pastor, saya ambil bagian dalam pembangunan itu, teristimewa dengan membangun segi rohani, spiritual, mental dari masyarakat, terutama masyarakat Katolik yang dipercayakan kepada saya. Pembangunan mental spiritual ini amat penting agar orang siap untuk ambil bagian dalam mensukseskan program-program pemerintah, mengentaskan kemiskinan, memajukan masyarakat Indonesia dalam segala segi kehidupan. Jadi, saya ambil bagian teristimewa untuk membangun kehidupan mental dan spiritual dari warga masyarakat yang saya dampingi. Kedua, yang menurut saya sesuai dengan pandangan gereja, nilai yang paling penting dalam membangun negara dan masyarakat itu adalah patriotisme. Nilai patriotisme atau cinta tanah air amat kita butuhkan, sebab orang yang cinta tanah air, orang yang memiliki cinta, pasti dia akan mampu berkorban. Pengorbanan adalah wujud dari cintanya akan tanah air, patriotisme. Dan lagi orang yang memiliki nilai patriotisme, cinta tanah air, dia mengungkapkan cintanya selain dengan pengorbanan, juga dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan warga masyarakat. Saya beri contoh, umpamanya tindak korupsi itu adalah tindakan yang melukai hati rakyat. Karena dengan korupsi kita merugikan warga masyarakat. Dan orang yang mencintai, dia tidak akan mau merugikan orang yang dikasihi, yang dicintai, negara yang dia cintai itu. Jadi nilai yang barangkali nomor satu sedang kita usahakan dan harus kita usahakan adalah nilai patriotisme, cinta tanah air. Dari cinta mengalirlah banyak nilai-nilai lain, pengorbanan, semangat berjuang, keinginan untuk menciptakan warga masyarakat dan kehidupan berbangsa yang lebih maju, sehat, adil, makmur. Itulah yang saya anggap sesuatu yang paling penting untuk kita tumbuh kembangkan. Terima kasih. Peran masyarakat tersebut dibarengi dengan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, sehingga di masa setelah new normal, pasti apa yang dilakukan masyarakat saat ini berpengaruh. Dari tadi kita cuma bahas keuntungan iptek. Sekarang mari kita bahas kerugiannya. Secanggih-canggihnya iptek di masa setelah new normal pasti akan ada kekurangan. Bahkan mungkin suatu yang merugikan bagi orang apabila disalahgunakan. Kalian tahu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan di dunia maya. Berikut jenisnya. Denial of service adalah kejahatan dunia maya dengan menyerang sistem jaringan komputer agar dapat diakses. Direct access attack adalah kejahatan di dunia maya
dengan cara mengakses langsung komputer untuk mengcopy data. Eavesdropping adalah kejahatan dunia maya yang menguping percakapan. Phishing adalah kejahatan dunia maya yang mencoba memalsukan akun. Multifaktor atau polymorphic adalah kejahatan dunia maya yang merupakan gabungan dari beberapa kejahatan di dunia maya lain. Privilege escalation adalah kejahatan dunia maya dengan menebak sandi atau beberapa cara lain, kemudian masuk ke akun orang lain untuk kepentingan tertentu. Social engineering adalah kejahatan dunia maya dengan meyakinkan pengguna untuk memasukkan kata sandi, nomor kartu, dan lain-lain. Terus spoofing adalah kejahatan dunia maya dengan melakukan pemalsuan data. Dan yang terakhir adalah tampering, adalah kejahatan dengan mengubah suatu produk software sehingga menjadi berbahaya. Perang cyber ini terjadi antara Indonesia melawan hacker Cina dan Taiwan tahun 1998, berkaitan dengan masalah politik dan sosial. Indonesia juga melawan Portugal di dunia maya, berkaitan dengan masalah Timor Leste pada tahun 1999. Dan yang terakhir, Indonesia juga berperang melawan Malaysia, kemudian muncullah cyber security untuk mencegah adanya cybercrime. Lalu bagaimana usaha pemerintah dalam kaitannya dengan mencegah kejahatan dan perang dunia maya tersebut? Pemerintah membuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Ada juga pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE tentang konten ilegal yang terdiri dari antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik dalam penyalahgunaan alat dan perangkat atau misuse of device dalam pasal 34 UU ITE. Jadi kesimpulannya, di the day after new normal, pasti akan terjadi perubahan sosial, dan teknologi akan semakin berkembang diiringi dengan ilmu pengetahuan yang meningkat pula. Tinggal bagaimana kita melihat, menanggapi, dan memanfaatkan perubahan tersebut. Mau mengikuti atau tidak, keduanya mempunyai risiko. Tetap semangat ya kalian semua. Sebentar lagi kondisi membaik kok. Dan semoga kita bisa merasakan hari setelah new normal. Sabar aja, jangan banyak sambat ya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah mau dengerin kami. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, comment, and share ya. Bye.